saya hormati, perkenalkan nama saya Wanda Yulietri, nomor peserta PPG 201501347754. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah besaran fisika dan pengukurannya, submateri besaran dan satuan pada kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Lawangtuhut. Berikut adalah praktek pembelajaran yang saya laksanakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, untuk hari ini kembali kita akan mengadakan pembelajaran fisika. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran, ya. Nah, jadi kehadiran siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir. Oh iya, semua hadir. Bagus ya. Bagus sekali semuanya hadir. Nah, sekarang untuk menambah makna dari pembelajaran ini supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa ya. Ibu minta satu ketua kelasnya siapa Radit ya? Ketua kelas, silakan di depan pimpin doanya terlebih dahulu. Memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Sudah siap belajar? Siap. Mudah-mudahan siap. Lihat kondisi kelasnya juga sudah bagus, sudah bersih, kalian juga sudah rapi, artinya memang sudah siap untuk belajar. Hari ini kita belajar materi besaran fisika, yaitu besaran fisika dan pengukurannya. Fisika SMA kelas 10. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk besaran fisika dan pengukurannya mungkin kalian saat SMP atau MTS ya pernah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, ini ada kalimat bijak. Coba minta satu orang. Nesa, baca Nesa. Jika kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan mengatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Lord Catherine Fisikawan. Ya, bagus. Makasih ya. Nah, di situ katanya jika kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Artinya, kalau kita membicarakan sesuatu itu harus sesuai fakta. Kemudian bukan ini ya, kan istilahnya sekarang ada isu atau gosip, itu artinya berita yang belum diyakini kebenarannya. Tapi kalau sudah kita menampilkan angka-angka, kemudian ada datanya, nah berarti kita memang mengetahui apa yang kita bicarakan tersebut. Nah, sekarang perhatikan di depan. Siapa nih? Puja. Kira-kira gambar apa nih? Perhatikan gambar di atas katanya. Gambar apa? Penangkaran apa? Ada yang lain mau menambahkan? Penangkaran beras katanya. Yang lain? Ya. Penimbangan beras. Penimbangan beras. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya. Bayangkan jika tidak ada alat ukur yang digunakan. Nah, itu menggunakan apa alat ukurnya? Timbangan. Ya, jadi sekarang setelah kita menyimak gambar tadi, kemudian di
pengukuran. Nah, yang setahu Ibu itu menggunakan algoritma ya, algoritma dari Genius ya. Jadi ini sangat susah ya dalam perhitungannya. Nah, untuk perhitungan itu sendiri kan kita ada hubungannya dengan tahun ya, kemudian jaraknya ya. Nah, berarti itu kan besaran, tahun kan satuan ya. Di sini ada peta konsepnya. Nah, jadi berdasarkan peta konsepnya, karena kita baru di awal belajar bab ini, jadi kita baru masuk di sini. Ini ya. Nah, baru masuk di besaran-besaran isi. Sekarang kita lihat tujuannya. Kita mulai dari kompetensi dasar. Jadi dari aspek pengetahuan, di sini kalian diharapkan mampu untuk menganalisis prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Kemudian dari aspek keterampilannya diharapkan kalian sebagai peserta didik bisa menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya, jadi apakah tujuan tersebut bisa tercapai atau tidak, kita lihat dari tercapaian indikator tersebut. Yang pertama, menganalisis besaran pokok dan besaran turunan serta dapat memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengkorelasikan satuan besaran pokok dalam satuan sistem internasional. Kemudian yang ketiga, menganalisis dimensi besaran turunan. Yang keempat, memecahkan masalah dengan menggunakan analisis dimensional. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kurang lebih hampir sama dengan indikatornya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Di sini akan Ibu sampaikan, tetapi garis besarnya saja. Kita mulai dari ini kiri atas ya. Kita mulai dari pengertian besaran. Ini cuma pengulangan. Kita tolong Ninda bacakan kotak yang kiri atas. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki besar nilai. Satuan adalah kata penyerta yang penulisannya mengikuti nilai besaran. Ya, jadi kalau besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Misalkan tadi menimbang beras, maka ya kita lihat besarannya apa, yaitu massa beras. Kemudian untuk menyatakan banyaknya beras tersebut, kita nyatakan dalam satuan. Satuannya boleh kilogram, boleh gram, atau satuan-satuan massa yang lain. Oke ya. Kemudian Ibu minta bacakan yang berikutnya. Ini pembagian jenis-jenis besaran berdasarkan besaran tersebut didefinisikan terlebih dahulu ya. Ibu minta si Ripa bacakan yang kanan atas. Besaran pokok adalah besaran besaran yang ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Iya, terima kasih ya. Nanti suaranya lebih keras lagi ya. Oke, jadi besaran pokok udah tahu ya, besaran yang memang ditetapkan terlebih dahulu. Ini juga tidak diturunkan dari besaran yang lain. Kemudian untuk besaran turunan, Melati, silakan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Iya, sesuai namanya, besaran turunan berarti diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kemudian yang terakhir, siapa nih? Dinda, silakan Dinda. Yang C. Berdasarkan nilai dan arah, besaran terbagi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Iya, berdasarkan nilai dan arah, besaran terbagi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama massa simbolnya M kecil, satuannya kilogram, disingkat kg. Yang kedua panjang, simbolnya adalah L, satuannya meter. Boleh misalkan sentimeter, boleh kilometer, tapi yang disepakati dalam SI adalah meter. Jadi nanti kalau misalkan kita mendapatkan nilainya dalam kilometer atau dalam sentimeter, maka kita harus konversikan menjadi meter. Satuan simbolnya M. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah dimensi, ya. Dimensi. Nah, ini mungkin materi yang baru disampaikan pada
pertama, tadi kan ada 7. Jadi yang pertama massa, misalkan massa satuannya kilogram. Maka dimensinya, jadi cara notasi dimensi atau cara penulisan dimensi itu dalam simbol huruf, biasanya menggunakan huruf besar, kemudian samping kiri dan kanannya diberi kurung persegi, ya. Kemudian kadang-kadang ada juga yang tidak mencantumkan kurung perseginya untuk lebih praktis dalam penulisannya. Nah, kemudian untuk panjang satuannya dalam meter, dimensinya huruf L besar, waktu huruf T besar, kuat arus listrik huruf I besar. Kemudian untuk suhu itu dalam simbolnya itu seperti huruf O, ada garis tengah dibaca theta, ya. Ya. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya J besar. J besar jumlah jam, mol, dimensinya huruf N besar, ya. Apa saja manfaat dari dimensi? Jadi kenapa kita belajar dimensi? Karena dia mempunyai manfaat. Yang pertama, untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Jadi kalau dalam fisika besaran itu kan sangat banyak. Nah, kadang-kadang ada besaran yang penamaan atau definisinya sekilas berbeda, tetapi sebenarnya artinya sama saja. Nah, itu bisa dibuktikan dengan analisis dimensi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materinya sudah Ibu sampaikan. Untuk materi secara kompleksnya atau untuk lebih banyaknya bisa dibaca di modul, ya. Modul materinya lengkap. Jadi yang Ibu sampaikan ini garis besarnya saja. Nah, sekarang kita mulai ke permasalahan. Nah, kita bisa lihat pada peristiwa berikut. Ibu menyuruh Siti membeli buah mangga sebanyak 2 di pasar, ya. Kembalinya dari pasar, Siti menyerahkan hasil belanja buah mangga tersebut. Tiba-tiba ibu kaget melihat hasil belanja. Dengan kesal, ibu memarahi Siti karena membeli buah terlalu banyak. Jadi ibu bilang, ini terlalu banyak nih buah dibeli. Nah, Siti mengatakan, jadi membela diri si Siti, ya, mengatakan bahwa dia membeli buah sesuai pesanan ibu. Ternyata Siti membeli buah mangga sebanyak 2 kilogram, ya. Nah, sekarang berdasarkan peristiwa di atas, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman antara ibu dan Siti? Si ibunya Siti ini kan menyuruh Siti membeli buah sebanyak 2 di pasar. Maksud dari ibunya Siti ini sebenarnya mungkin 2 biji, tapi dia tidak menyebutkan satuan dari barang yang ingin disuruhnya Siti yang membeli tadi. Ya, jadi Sitinya bingung 2 itu 2 apa, jadi dia bilang dia kira-kira mungkin 2 kilogram, dan akhirnya itu salah. Jadi ibunya tadi marah sama si Siti. Ya, bagus sekali, ya. Tepuk tangan, ya. Ini sudah kumpul per kelompok belum? Sudah. Sudah kumpul per kelompok. Kelompok 1 yang mana? Yang 2? Oke, 3? Ya. Kalau sudah tiap satu kelompok ambil ininya di depan. Silahkan. Kelompok 1. Situ ada petunjuk, kemudian ada materi singkat, ada juga untuk penilaiannya. Nah, di sini, kemudian lembar ketiga, nanti kalian tuliskan nama kelompok 1, 2 atau 3, kemudian nama anggota-anggotanya, ya. Kemudian langkah kegiatan. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian tugas kalian, ya. Nah, jadi memberikan tugas, jadi nomor 1, 2, dan 3 mana sudah diminta kalian mengerjakannya di luar jam pembelajaran. Kalian observasi ke pasar, kemudian kalian perhatikan di sekitar kalian, di lingkungan sekitar. Nah, apa saja proses
pengukuran yang bisa kalian dapatkan dari pengamatan di pasar dan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang silahkan untuk memotivasi kalian belajar, silahkan disimak video berikut ini. Ini sama seperti kalian belajar ya, seperti ini. Terinspirasi nggak? Terinspirasi ya? Iya. Siapa tahu kalian bisa membuat materi pembelajaran atau mungkin menghafalkan materi supaya lebih menarik, dibuat dalam lagu ya, atau dalam bentuk apa gitu ya, puisi, bisa menginspirasi kalian ya, dan bisa lebih baik lagi dari ini kalau bisa ya. Ibu minta kelompok 1 mempresentasikan dari kegiatan 1 ya, menyampaikan hasil dari ininya, pengamatan apa observasi peristiwa atau proses pengukuran yang ada di pasar ataupun ada di sekitar kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang merupakan saya sendiri Ramit, kemudian ada teman kelompok saya Rifa, ada Fania dan juga ada Puja. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kegiatan observasi, yaitu observasi di pasar. Langsung saja saya mulai. Kegiatan-kegiatan yang ada di pasar. Yang pertama ada kegiatan pengukuran. Pedagang menimbang banyaknya buah dengan menggunakan timbangan. Nama besarannya adalah masa. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan atau dalam bahasa fisikanya adalah neraca. Satuan dari neraca adalah satuan dari massa adalah kilogram. Silakan kelompok lain kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Kami dari kelompok 3 juga ingin menambahkan kegiatan pengukuran di pasar. Ada juga seseorang mengukur luas tanah, nama besaran luas, alat ukur meteran sol, satuan meter meter. Sama Oke, luas berarti ya tambahannya ya. Ada lagi yang lain? ada yang ditambahkan lagi dari anggota yang lain mungkin? Tidak ada. Berarti dari hasil observasi kita dapatkan ada berapa nih? 7 ya? Ada 7. Sebenarnya banyak ya, besaran itu banyak sekali jumlahnya. Tapi yang kita dapatkan berdasarkan pengamatan kalian adalah 7. Berdasarkan kegiatan 1 yang telah Anda lakukan, kenapa besaran dan satuan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu untuk memudahkan penentuan jumlah suatu barang. Besaran merupakan suatu yang dapat diukur, ditulis dalam angka, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan merupakan perbandingan dari banyaknya besaran. Contohnya, benda dalam satuan kilogram akan lebih banyak makanya daripada gram. Sehingga kalau ada besaran dan satuan, kita bisa membedakan besarnya buah mangga 1 kilogram dan buah mangga 2 kilogram. Oke. Silakan. Silakan silakan dari anak yang lain Ada penambahan atau jawaban yang lainnya. Ada tambahan? Tidak ada. Jelas ya? Jelas sekali bahwa kenapa penting ada besaran dan satuan. Misalkan satuan kita kan bisa membedakan. Kalau misalkan buah yang masanya 2 kilogram dengan 1 kilogram itu berbeda. Kilogram tadi menyatakan bahwa nilainya tadi berbeda ya satuannya. Jadi nilai 1 dan 2 kemudian satuan di kilogram. Nah itu kan kita bisa membayangkan banyaknya seperti apa. Mungkin ada lagi yang lain? Ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu persilahkan ditutup untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.
atasnya. Dan tabelnya juga. Lihat seperti kelompok 1. Dibaca di dosa. Ya, tulis misalkan ini ada pesan ya, tulis dari yang sudah kalian kelompokkan tadi, tulis di tabelnya, kemudian di ininya juga dituliskan presentasinya, jadi nanti saat presentasi terlihat ya. Semuanya harus aktif. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ada. Jangan lupa cek ya. Sampai dalam wilayah kelompoknya. Itu dimensinya ini. Baik, kalau sudah dari kelompok 1 sudah ya? Sudah presentasi. Kalau kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari studi literatur untuk mengelompokkan nama-nama besar yang didapatkan serta satuan dalam SI. Dimulai dari besar pokok yang pertama ada masa, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada panjang, yang keempat ada suhu. Besaran turunan, yang pertama ada volume, yang kedua ada kelajuan, dan yang ketiga ada luas. Silakan jika ada pertanyaan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa satuan dari beberapa besaran berbeda dengan hasil pada tabel 1? Misalkan pada tabel 1 satuan volume liter, tapi pada tabel 2 menjadi meter kubik. Karena pada prosedur diminta untuk tuliskan satuan dalam SI berdasarkan dari literatur satuan volume dalam
studi literatur atau mencari informasi di internet dengan membuka tautan mengenai besaran, satuan, dan pengukuran untuk mencari satuan SI dan dimensi dari beberapa turunan berikut. Saya akan membacakan besaran turunan beserta dimensinya, yaitu luas dimensinya L pangkat 2 dan volume dimensinya adalah L pangkat 3, kecepatan dimensinya LT pangkat min 1, kecepatan adalah LT pangkat min 2, berat adalah MLT pangkat min 2, gaya adalah MLT pangkat min 2, usaha adalah ML pangkat 2, T pangkat min 2, masa jenis adalah ML pangkat min 3, impuls adalah MLT pangkat min 1, momentum adalah MLT pangkat min 1. Saya tanya dari kelompok 1 ini bertanya. Pada terduga ada beberapa besaran yang dimensinya sama, seperti misalkan berat dan daya, impuls dan momentum. Mengapa bisa begitu? Karena beberapa besaran tersebut sebenarnya adalah setara. Misalkan berat itu adalah termasuk gaya. Hal ini menunjukkan salah satu dari manfaat dimensi, yaitu untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Sekian presentasi dari kami. Salah dengar, mohon maaf. Kasih ya. Kemudian kesimpulan dari tadi, kita kan mengangkat masalah ya. Nah, kesimpulannya tadi apa? Jadi yang kalian dapatkan kesimpulannya adalah coba satu persatu kelompoknya. Kesimpulannya ya. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari pelajaran besaran fisika adalah besaran dan satuan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena untuk memudahkan penentuan jumlah suatu barang. Oke, itu menentukan kemudahan jumlah suatu barang. Nah, baik, bisa diterima pendapatnya. Kelompok lain silakan. Yang kedua, Kesimpulannya adalah dalam kehidupan keterangan satuan pada nilai barang sangat penting karena digunakan sebagai kebenaran sebuah pengukuran atau sebagai nilai pembanding. ya, makasih ya. Jadi sebagai pembanding. Nah, sekarang penghargaan kelompok nih. Penghargaan kelompok siapa nih yang terbaik nih? Ayo, siapa yang terbaik? Tadi berdasarkan dari aspek yang ibu nilai, ada keaktifan, kerjasama, kemudian menyampaikan pendapat, kesopanan dan pemahaman terhadap materi. Maka ibu berikan reward untuk kelompok terbaik kepada kelompok 1. Ini ada ya, ada penghargaan kecil-kecilan dari ibu, nanti bisa diambil setelah ini ya, setelah pembelajaran. Baik, kemudian kita coba simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini.
diberi soal untuk menguji pemahaman kalian pada materi atau pembelajaran hari ini di lembaga yang sama. Siap ya? Kalau begitu, silakan di kertas coret-coretnya. Terakhir ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini silakan dipelajari kembali di rumah, diulang karena bahan ajar atau modul sudah diberikan. Kemudian untuk persiapan pada pertemuan berikutnya kalian baca kembali modul yang sudah diberikan, yaitu tentang pengukuran, kemudian penggunaan alat ukur masa panjang dan waktu. Ya, jadi jangan lupa apa yang sudah dipelajari hari ini diulang kembali, kemudian dipelajari juga apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi tentang pengukuran, penggunaan alat ukur masa panjang dan waktu. Baik, terima kasih semuanya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kembali ya, ketua kelas atau siapa tinggal dekat, doa secara umum saja. Silakan. Mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke, jadi pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, yang menambah pengetahuan kalian akan fisika dan mudah-mudahan